Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kisah Yakub, perjalanan Yakub yang ada di rumah Laban, paman sekaligus mertuanya. Di mana mulai saat ini Yakub sudah mendapatkan anak-anaknya, baik dari Rahel maupun nanti juga dari Lea dan kedua budak Lea dan Rahel ini. Namun sebelumnya mari kita minta Roh Kudus menerangi hati kita supaya kita betul-betul mengerti akan kehendak Allah. Kita memiliki pengenalan akan Allah dengan benar. Firman yang kita baca, kita renungkan betul-betul menjadi berkat buat kita semuanya. Hampiri Dia dengan sepenuh hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Syukirala rabayara 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 rabayara. Inala rabah syukirala rabayara rabayara rabayara. Kami hampiri Engkau Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami akui ini Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah
menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Amin Tuhan. Sampai ku lihat Kau, sampai kami melihat perbuatan tangan-Mu yang luar biasa. Kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, Yesusku, haleluya. Haleluya. Kami takkan ragu berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami takkan bimbang mengikuti-Mu Yesus. Kami tetap percaya kepadamu. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Ini yang kami imani Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa setiap proses dalam hidup kami, jika itu diizinkan Tuhan terjadi, akan mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Mungkin kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak kami inginkan dari orang-orang di luar sana. Tapi kalau itu sebagai sarana Tuhan untuk memproses kami, ajar kami untuk tetap mengucap syukur, untuk selalu melihat bahwa Allah punya rencana yang indah. Dengan demikian, seberat apapun proses yang kami lalui, pasti kami akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan seperti apa yang Kau kehendaki, baik yang tertulis maupun tersirat. Dengan demikian kami akan semakin hari memiliki pengenalan akan Tuhan yang luar biasa itu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik saudara, sebelum saya mulai, ada satu pertanyaan yang masuk ke tim Bible Study dari Ibu RH ya. Saya singkat saja dari Ibu RH. Beliau bertanya seperti ini. Mohon penjelasan dari Pak Robert. Saya seorang ibu rumah tangga dengan satu suami, sudah menikah selama 14 tahun. Memiliki 3 putra-putri yang sangat membuat kami berbahagia. Namun beberapa waktu yang lalu, saya terkaget-kaget karena ternyata sikap suami saya itu berubah. Dari yang sangat mencintai saya, tiba-tiba dia sepertinya kurang mencintai saya. Kurang memerhatikan, kurang memberikan kasih sayang. Saya berkesempatan tanya kepada dia, "Mengapa engkau berubah kepadaku?" Mula-mula dia tidak mau menjawab. Dia katakan, "Enggak ada yang berubah." Tapi saya merasakannya bahwa ada perubahan di dalam memberikan kasih sayang dan cintanya kepada saya. Sampai suatu kali ketika saya tanya hal yang sama beberapa kali, suami saya menjawab, "Ya, kenapa aku sekarang ini kurang mencintaimu? Karena aku gak tahu alasannya apa. Aku hanya melihat bahwa engkau sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi." Jawaban ini adalah sangat memukul perasaan saya. Saya berdoa kepada Tuhan, ada apa dengan suami saya? Ada apa dengan dia? Mengapa dia bisa berubah seperti itu? Mengapa dia tidak mencintai saya seperti semula? Sampai sekarang saya belum mendapat jawabannya. Dan setiap kali saya tanyakan hal yang sama, suami saya menjawab dengan jawaban yang sama pula. Mohon pencerahannya Pak. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saya dan memberikan keluarga saya kembali kepada damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Ibu RH yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan kesaksiannya. Dan saya percaya ini juga perlu menjadi pokok doa buat kita semuanya. Nah, apa yang dialami oleh Ibu RH ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang akan kita renungkan pada hari ini, saudara. Seperti yang kita ketahui di dalam Kejadian 29 bagian B ini, saudara,
pada perikop anak-anak Yakub. Ketika Yakub sudah mendapatkan kesempatan untuk memperistri Rahel dan Lea, Tuhan mengizinkan Yakub memiliki keturunan-keturunan. Mula-mula memang dari Lea, ya. Nanti ada perlombaan, ada persaingan, mereka berdua, Rahel dan Lea ini bersaing supaya mendapatkan kesempatan untuk dikasihi, untuk dicintai oleh Yakub suaminya. Dan pernah saya katakan bukan? Yakub lebih mencintai Rahel dibanding dengan Lea. Ini alasan yang bisa diterima oleh Yakub karena memang tadi dia tidak akan memperistri Lea. Dia hanya pengen punya istri Rahel. Tapi karena tipu daya Laban, paman sekaligus mertuanya itu, maka dia mendapatkan Lea. Makanya Lea itu betul-betul dipandang sebelah mata oleh Yakub. Nah, bagaimana Tuhan bekerja di dalam pribadi Yakub, di dalam kehidupan Lea dan kehidupan Rahel ini, sebab nanti dari mereka akan menurunkan keturunan-keturunan suku-suku di Israel. Mari kita mulai dengan pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, ya, sampai dengan ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ya, 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben. Jadi catat baik-baik ya. Ruben itu anak sulung Yakub dari Lea. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, sampai di sini dulu ya saudara. Mari kita lihat. Pada mulanya, baik Rahel maupun Lea tidak dapat memberikan anak kepada Yakub. Pada waktu itu, keadaan mandul merupakan peristiwa yang menyedihkan. Sering saya katakan itu ya saudara ya. Alkitab menyatakan itu. Banyak sekali ibu-ibu rohani pada zaman dulu, ibu-ibu bangsa pada zaman itu tuh mandul. Akan tetapi, pada waktunya Allah datang menolong Lea. Ia membuka kandungannya. Sehingga Lea menjadi seorang ibu. Wah, ini merupakan kebahagiaan seorang wanita yang menjadi istri seseorang yang bisa memberikan anak kepada suaminya. Satu demi satu tadi, anak lelaki lahir. Sehingga dia mempunyai 6 anak laki-laki. 6 anak laki-laki. Ya. Dan nanti Lea juga lewat kehidupannya nanti ada seorang anak perempuan yang lain namanya Dina. Ya. Jadi satu-satunya anak perempuan dari Yakub adalah Dina. Nah, anak-anak Lea ini nanti ya disebutkan Ruben, lalu Simeon,
Lewi, Yehuda, dari yang kita baca tadi sampai dengan Yehuda. Karena nanti dia akan melahirkan juga Isyakar dan Sebulon. Saudara bisa bayangkan, dari orang yang tidak dicintai oleh suaminya, dari orang yang tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh suaminya, Lea ini tidak dianggap sebenarnya oleh Yakub. Karena ini adalah istri hasil tipuan dari mertuanya. Ya tentunya Lea nggak ada salahnya sebenarnya. Karena memang Lea mencintai Yakub. Tapi Yakub tidak mencintai Lea. Namun terhadap posisi ini, Allah ada di pihak orang yang dirugikan. Tuhan ada di pihak yang disemena-menakan. Catat baik-baik itu saudara. Terhadap perlakuan yang seperti ini, Allah ada pada posisi orang yang dirugikan, dibuat semena-mena, ya, yang dianggap remeh oleh orang lain, yang tidak diperhitungkan. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi mengapa Allah membuka kandungan Lea? Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada Yakub pada waktu itu dan kepada kita pada hari ini, bahwa Allah selalu ada di pihak orang yang dirugikan. Ya. Kepedihan sebelum memiliki anak, Lea ini rindu untuk apa? Untuk membahagiakan suami, untuk memberikan sebuah kebahagiaan kepada pasangannya. Harapan Lea cuma satu, supaya aku dikasihi oleh suamiku, supaya aku dicintai oleh suamiku. Ya. Mungkin dia sudah berpenampilan dengan sangat berupaya menarik hati. Mungkin dia berdandan dengan cantik dan moleknya. Mungkin dia merawat tubuhnya. Tetapi terhadap itu semuanya ada kekurangan. Karena Yakub pengen punya anak. Allah tidak berdiam diri. Allah membuka kandungan Lea untuk memberikan 6 anak laki-laki. Yang merupakan sebuah keluarga atau kebahagiaan bagi suaminya. Tapi tetap aja saudara, Yakub lebih mengasihi dan mencintai Rahel. Harapan Lea untuk mendapatkan kasih dari suaminya sia-sia. Karena bahkan setelah Rahel mati pun, Yakub hanya mengasihi Rahel dan kedua anaknya. Siapa itu? Yusuf dan Benyamin. Ini saya kisahkan dulu, saudara-saudara ngerti bagaimana posisi Lea ini saudara. Hari ini kita memang banyak bicara tentang Lea, orang yang dirugikan, orang yang tidak dicintai oleh suaminya, tapi dibuat Tuhan melahirkan 6 anak laki-laki yang luar biasa. Ya. Ketika Lea sadar tidak dicintai oleh suaminya, bukankah dia menjadi wanita yang tidak bahagia? Sekarang dia tetap berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan terus-menerus memberkati dirinya dengan anak laki-laki. Bahkan nanti ketika dia punya budak, ya, namanya Silpa, itu juga melahirkan anak-anak bagi Lea. Mengapa Lea berbahagia? Karena ia memiliki Tuhan yang mengasihi dia. Terbukti 6 anak laki-laki tadi. Oleh sebab itu, sama seperti pertanyaan Ibu RH tadi, mungkin juga saudara diperlakukan tidak dikasihi, tidak dicintai oleh orang yang saudara kasihi. Mungkin suami saudara tidak begitu mengasihi dan mencintai saudara. Mungkin bosmu di kantormu, atasanmu di kantormu memandang rendah saudara. Saudara tidak dikasihi. Walaupun sudah bekerja dengan segiat tenaga, sekuat hati, ya, segenap hati dan sekuat tenaga. Tapi saudara tetap dipandang sebelah mata. Percayalah, kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan sebuah pernyataan kepada kita bahwa jangan bersedih, jangan terluka hatimu. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, tetaplah setia dan taat kepadaku. Ya. Jika kita merasa kurang dikasih oleh orang-orang di sekeliling kita, biarlah kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan.
Dan saya percaya ketika kita tidak putus asa, Yesus itu akan turun tangan untuk menolong kita semuanya. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Lalu di ayat yang ke-31 tadi saudara, dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Ya. Saudara, saya teringat kepada Mazmur 9 ayat 19. Mazmur 9 ayat 19. Saya bacakan buat kita semuanya. Mazmur 9 ayat 19. Ini pernyataan tentang bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selama-lamanya hilang harapan orang yang sengsara. Jadi ketika kita dianggap orang miskin, ya, sengsara, tidak diperhitungkan, dianggap rendah, tidak direken oleh orang lain, Tuhan katakan tidak untuk seterusnya engkau akan diperlakukan seperti itu. Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah lupa ingatan untuk apa? Memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Sebab apa saudara? Ketidakadilan tidak mendapatkan tempat di hati Tuhan. Ketidakadilan, kesemena-menaan tidak dapat diterima oleh Allah. Khususnya apa? Khususnya kepada umat perjanjian. Dan betul saja saudara, kalau kita cermati baik-baik nanti pada akhirnya lewat Lea yang melahirkan Yehuda akan lahir Kristus Tuhan kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 3 dan 16 dikatakan bahwa dari Lea nanti lahir Yehuda melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Saudara bisa lihat itu. Kenapa nggak pakai Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub? Sebab Allah sedang memperhatikan kepada kita semuanya. Allah bertindak adil. Allah melihat kesengsaraan umatnya. Allah memperhatikan setiap orang yang diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Keagungan, kebesaran Yakub sebenarnya ada ketika Yehuda melahirkan keturunan-keturunan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi pukulan bagi Yakub sebenarnya. Ya, engkau mencintai Rahel sedemikian rupa. Ya, engkau memang mengharap-harapkan Rahel menjadi istri pada mulanya. Tetapi kalau Lea sudah secara resmi, ingat ya kemarin kata sejajar itu, Lea dan Rahel sejajar di posisi Yakub. Tetapi ketika posisi sejajar itu tidak diperlakukan dengan baik dan adil, maka Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Maka terus menerus keluar anak laki-laki dan itu kebanggaan saudara. Kebanggaan seorang Lea yang bisa memberikan keturunan kepada Yakub. Pun demikian, Yakub tetap kurang mencintai Lea. Sampai Tuhan turun tangan. Membuktikan. Memberikan sebuah pelajaran buat Yakub. Lewat Lea inilah. Lewat rahim Lea inilah. Keluar suku Yehuda. Dan akan melahirkan Mesias. Juru selamat manusia. Nah, kisah ini menjelaskan saudara, bagaimana ya Yakub mendapatkan anak-anak yang banyak sampai 13 termasuk satu perempuan itu. Terbentuknya sebuah keluarga Yakub dari pasal 30 nanti seterusnya ya, ayat 1 sampai 24. Tidak akan saya bacakan ya, tapi saya kasih penjelasan saja. Dari Lea, dari Rahel, dari Bilha, budaknya Rahel, dan dari Zilba, budaknya Lea, Yakub mendapatkan 13 anak. 12 laki-laki dan satu perempuan namanya Dina.
Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk mencapai tujuan akhirnya. Walaupun kelemahan, pergumulan, dan kesalahan dalam keluarga Yakub. Setiap kali kita membaca kisah-kisah seperti ini, saudara, Allah selalu menumpukan jalan dan mempersiapkan jalan bagi penggenapan janji-janjinya. Dan kalau Lea diperlakukan tidak adil, ya, tetaplah setia. Seperti Ibu RH tadi, walaupun suaminya mungkin berkurang kasihnya. Kok saya nggak salah apa-apa, saya melayani dengan segenap hati, saya memberikan yang terbaik buat suami saya. Kok tiba-tiba ada perubahan gitu ya? Ya mungkin suaminya nggak punya istri lain, nggak punya wanita lain. Tapi kenapa berubah gitu ya? Kenapa sekarang suaminya lebih mencintai hobinya? Kenapa suaminya lebih mencintai komunitasnya dibanding istri, misalnya seperti itu. Lebih mencintai kesukaan kehidupannya, ya, benda-benda atau misalnya binatang-binatang. Kenapa lebih sibuk dengan dia? Kenapa tidak dengan aku? Ini keluhan para istri seperti itu. Ketahuilah, Tuhan ada di pihak orang yang dirugikan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan lari dari kehendak Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita mendapatkan semua janji yang diinggapi dalam hidup kita. Nah, saya ingin sedikit jelaskan juga, saudara, tentang apa? Tentang Rahel. Ya, Rahel. Sedikit ya, tentang Rahel. Rahel ini menderita juga karena kemandulannya. Dia lebih lama tidak memberikan anak kepada Yakub dibanding dengan Lea. Ia tidak bisa melahirkan anak bagi Yakub. Dan kalau saudara sedikit pakai bahasa Ibrani ya, kata khani, ya, khani itu sikap atau perlakuan yang cemburu. Jadi Rahel ini cemburu kepada kakaknya sendiri, yaitu Lea, yang sudah memberikan anak 6 laki-laki kepada Yakub. Nah, kata khani tadi, cemburu tadi, itu mengandung arti perasaan orang yang sudah kehilangan kesabaran. Kehilangan kesabaran. Sehingga membuat keluarga ini juga kurang bahagia. Lea, Rahel, Yakub, semuanya kurang bahagia. Sebab apa? Sebab kesulitan dan sakit hati dalam rumah tangga itu menimbulkan kata-kata dan tindakan yang tidak benar, tidak layak, bahkan tidak perlu dan tidak sepatutnya diperbuat. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada sikap-sikap cemburu ya, yang mengandung arti bahwa sudah kehilangan kesabaran, maka perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak layak, yang tidak sepatutnya tadi bisa terjadi loh, saudara. Pun demikian dengan Rahel. Ya. Rahel gak sabar lagi. Ini kapan giliranku membahagiakan suamiku? Kapan giliranku aku punya anak laki-laki bagi suamiku? Nah, lalu Rahel tuh punya siasat, saudara. Punya cara. Usaha manusia untuk mengatasi keadaan ternyata tidak memuaskan. Maka dia memberikan Bilha. Bilha itu budaknya Rahel. Untuk apa? Menjawab atas kecemburuannya tadi kepada kakaknya, kepada enciknya itu. Supaya apa? Supaya Yakub itu menghampiri Bilha, budak Rahel. Dan memang keluar, saudara. Dari Bilha ini nanti melahirkan 2 anak laki-laki. Siapa itu? Namanya Dan, suku Dan, serta Naftali. Jadi Rahel punya anak, tetapi lewat Bilha, budaknya, memberikan anak laki-laki kepada Yakub. Yang pertama namanya Dan, nanti keluar suku Dan, lalu Naftali atau suku Naftali. Melihat Rahel memberikan budaknya kepada Yakub dan memberikan 2 anak laki-laki, Lea nggak mau kalah, saudara.
Dia punya budak juga namanya Zilpa. Zilpa ini juga melahirkan 2 anak laki-laki bagi Yakub. Siapa itu? Gad dan Asher. Gad dan Asher. Ini perlombaan 2 istri yang memakai 2 budak mereka untuk menggenapi rencana Allah. Saudara bisa bayangkan itu. Tetap carut marut bukan saudara? Tetap ada perlombaan atau gengsi-gengsian antara 2 wanita ini. Supaya apa? Supaya bahagia suaminya, supaya bahagia rumah tangganya. Dan sejujurnya, Rahel tetap masih bersedih. Kenapa? Dari kandungannya sendiri, dari rahimnya sendiri, dia belum mengeluarkan seorang anak pun. Walaupun lewat budaknya Bilha sudah keluar, dan serta Naftali. Nah, ketika Rahel mulai mendapatkan kasih karunia Allah, dia berusaha untuk hamil. Berusaha untuk hamil. Dengan apa, saudara? Dikatakan dengan makan buah dudaim. Ya, di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Ini usaha Rahel supaya dapat anak. Ketika Ruben anak sulungnya Yakub dari Lea tadi, pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatannya di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Waktu Rahel melihat bahwa Ruben membawa buah dudaim untuk diberikan kepada Lea, Rahel berkata begini, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Karena mereka beranggapan, saudara, bahwa ini seperti apel cinta, begitu ya. Kalau saya terjemahkan ya, buah dudaim itu artinya seperti, ya kasarannya, mohon maaf ya, obat perangsang supaya dia punya anak. Ya. Nah, ketika Rahel melihat Ruben bawa buah dudaim, dia bilang, "Lea, kasih buah dudaim anakmu kepadaku." Gitu. Kasih ini supaya apa? Lewat buah ini aku mendapatkan anak. Ya. Ini saudara. Jadi sampai seperti ini nih. Rahel sekalipun sudah makan buah dudaim, tapi tetap mandul. Sehingga itu bukan buah takhayul. Berapa banyak di antara manusia ketika dia pengen punya keturunan, punya anak, berusaha untuk mencari, menggapai dengan cara-cara yang kadang tidak masuk akal. Kadang tidak masuk akal. Berupaya dengan apapun. Ya, dengan nasihat ini, nasihat itu dia lakukan. Kadang hal-hal yang takhayul pun dilakukan. Seperti Rahel itu. Makan buah dudaim atau apel cinta itu. Supaya dia mendapatkan keturunan dari Yakub. Mengapa Rahel tetap tidak hamil ketika dia makan buah dudaim yang dipercaya pada waktu sebagai buah atau apel cinta itu? Sebab situasi dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan kepada anaknya menggenapi rencananya dengan cara-cara yang takhayul. Dengan cara-cara yang tidak benar. Allah punya cara. Harusnya Rahel tahu, ingat bagaimana nenek moyangnya dulu, Abraham bersama dengan Sarah. Bahkan dinyatakan sudah mati pucuk, sudah mandul, sudah tidak menstruasi lagi. Umur Sarah 90 tahun, umur Abraham 100 tahun. Toh Tuhan masih bisa memberikan keturunan sehingga Ishak lahir. Kakeknya Rahel ini, kalau secara rohani ya, itu lahir karena mukjizat yang luar biasa. Harusnya Rahel tahu bahwa Abraham dan Sarah tidak pakai hal-hal yang takhayul. Dia tetap percaya kepada janji Allah.
Dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Pelajaran buat kita semuanya. Ya. Kalau kita menggunakan cara-cara dunia yang dilarang oleh Allah, itu tidak pernah menjawab kerinduan Allah lewat perjanjian. Saya merenungkan begini, ketika Rahel bertobat dan sudah tidak makan buah dudaim lagi, maka Allah mengingat. Ya, Allah mengingat. Sehingga Allah mendengarkan permohonan serta membuka kandungan Rahel. Ingat ya, anak-anak Rahel lahir bukan karena buah dudaim itu. Tapi anak-anak Rahel keluar karena waktunya Allah yang diberikan. Dan betul, mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Yusuf. Pasal 30 ayat 22-24. Pada waktunya sendiri Allah memberikan jawabannya. Dia mengangkat aib Rahel dan memenuhinya dengan sukacita dan pujian. Itu saudara. Ketika itu terjadi, Rahel baru sadar, oh iya, bukan pakai cara manusia, tapi pakai cara Allah yang mampu membuat setiap kerinduan, setiap pengharapan, ya, setiap cita-cita itu tergenapi bersama dengan Tuhan. Dari kehidupan Yakub bersama dengan dua istrinya, yaitu Lea dan Rahel, Bilha dan Silva ini, kita bisa belajar saudara. Mari, biarlah Tuhan menggenapi rencananya lewat waktunya sendiri. Serahkan semua keputusan di tangan Tuhan. Gak usah pakai cara-cara dunia. Gak usah pakai cara-cara yang takhayul. Pakai cara Tuhan saja. Supaya kita menerima penggenapan atas janji-janji Tuhan itu. Dari pelajaran hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun jawaban doa sulit sekali untuk diterima atau dinanti-nantikan terlalu lama, tetap nantikan Tuhan. Dan yang kedua, kalau engkau diperlakukan tidak adil, seperti Lea diperlakukan tidak adil oleh Yakub, tetaplah bersabar dan mengandalkan Tuhan. Seperti Ibu RH dan mungkin juga ada yang lain yang diperlakukan tidak adil. Berubah setia pasangan saudara, berubah setia suami atau istri saudara. Berubah setia, berubah perhatian dari pemimpinmu atau dari direkturmu di kantor. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Maka engkau akan disebut sebagai orang-orang yang benar dan akan dipermuliakan Tuhan pada waktunya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Ajarkan kami untuk tetap setia kepada panggilan-Mu. Tetap menerima apapun keputusan Tuhan. Tidak mencari jalan keluar dengan cara-cara dunia. Tidak percaya kepada takhayul, kepada sihir, kepada kuasa-kuasa kegelapan. Apapun yang terjadi, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin sulit dan mustahil. Tapi kami belajar lewat peristiwa bagaimana Abraham dan Sarah memiliki anak di umur yang sangat tidak menjanjikan itu, yaitu 190 tahun. Tapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Demikianlah seharusnya Rahel itu percaya kepada Allah tentang penggenapan janji itu. Juga kalau kami diperlakukan tidak adil oleh orang-orang lain, kami mau belajar dari Lea. Dia tetap setia, dia tetap melayani Yakub. Maka Allah berpihak kepada orang yang diperlakukan tidak adil itu. Pelajaran ini akan kami ingat, akan kami renungkan terus ya Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Berkati anak-anak-Mu, berkati siapapun yang join dari program ini. Kami percaya keluarga-keluarga Tuhan akan diberkati Tuhan. Masa depan mereka akan gilang gemilang. Anak cucu mereka akan menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan. Pekerjaan, bisnis usaha mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya.
mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.